Oke, selamat bergabung lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding Android Studio. Kemarin kita berhasil membuat membuat login menggunakan email dan menggunakan Google Sign. Sekarang kita akan menambahkan provider login yang lain, yaitu login dengan Facebook. Nah, sebelumnya kita buka dulu project Firebase-nya ya, yang ini, kemudian ke authentication. Di sini kita masuk ke sign method lagi, kemudian kita add new provider. Nah, di sini tinggal kita tambahkan Facebook. Nah, namun sebelum kita menambahkan Facebook, kita harus buat project dulu di developer Facebook. Seperti yang dijelaskan di halaman Firebase Authentication ya. Kalau kita buka di sini login dengan Facebook, kita disuruh untuk membuat aplikasi dulu di Facebook developer ya. URL-nya itu developer.facebook.com ya, ini ya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian kita klik mulai. Kalau kalian di sini ada klik login, silakan klik login dulu ya. Kemudian setelah login bisa diklik mulai. Nah, jika kalian belum pernah membuat akun developer untuk Facebook, maka tampilannya akan seperti ini. Buat akun Facebook untuk developer. Nah, kemudian kalian klik lanjut saja. Kemudian kita verifikasi pakai nomor telepon. Kemudian kirim SMS ya seperti biasa. Kemudian tunggu SMS dari Facebook. Kemudian klik lanjut. Kita primary emailnya klik saja ini, saya setuju ya, konfirmasi email. Nah, kemudian kamu adalah apa, misalkan developer aja ya. Kemudian klik selesaikan pendaftaran. Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya tampilan utama ya. Ini adalah tampilan utama dari developer Facebook ya, yang sekarang menjadi metal ya logonya. Kemudian kita tinggal buat aplikasi aja di sini ya. Nah, kemudian kita klik pilih aplikasi apa yang kita buat ya. Misalkan bisnis gitu ya. Kemudian klik saja selanjutnya. Kemudian ini nama tampilannya kita buat November aja ya. Ini adalah kontak email. Kemudian diri Anda atau bisnis ini di atau kalian bisa klik klien ya kalau kalian membuat aplikasi ini untuk klien kalian. Tapi ini adalah aplikasi sendiri, jadi klik ini aja. Kemudian akun bisnis. Nah, kalian kalau sudah ada bisa klik aja akunnya yang mana. Kebetulan ini tidak ada, jadi klik tidak ada aja. Kemudian buat aplikasi. Kemudian masukkan kata sandi ya, kata sandi Facebook Anda. Kemudian tunggu beberapa saat, maka aplikasi kalian akan terbuat di Facebook ya. Nah, ini adalah aplikasi kalian. Ini adalah ID aplikasinya ya. Ini jenis ya, kalian bisa lihat-lihat untuk mempelajarinya ya. Nah, di sini kita bisa menerapkan apa saja ya. Kemudian yang dibutuhkan oleh Google Firebase itu adalah app id sama app secret ya. Nah, setelah itu ngapain nih? Setelah itu nah ini adalah dashboard ya. Kalian close saja ini. Ini pengaturan bisa kalian buka. Nah, ini adalah ID aplikasinya ya. Ini adalah nama tampilan, email kontak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ID aplikasinya kita salin. Kemudian masukkan ke sini ya. Ininya di enable dulu, kemudian masukkan ID aplikasinya. Ini app secretnya itu dari sini, kunci rahasia tampilkan. Nah, kemudian bisa kalian
copy dan paste ke sini. Setelah itu jangan lupa ininya di copy nih, di copy. Kemudian tambahkan kemudian di dashboard kita tambahkan masuk Facebook ya. Nah, ini kita siapkan dulu, klik siapkan. Kemudian kalau klik lainnya, nah ini klik saja Android ya. Nah, setelah itu kemudian klik selanjutnya. Nah, ini ada sesuatu yang harus ditambahkan ya. Ini misalkan di build script ya, Maven Central ya, di Android Studio kita. Ya, nah ini udah ada ya. Kemudian kita tambahkan ini implementasi. Kita tempatkan di sini. Nah, di situ kemudian kita since now dulu ya. Kita since now dulu. Tunggu sampai proses ini selesai. Nah, setelah selesai kita lanjut ke halaman yang tadi ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini adalah nama paket ya. Nama paket itu package name ya. Bisa didapat dari manifest yang ini tentunya. Kemudian masukin saja ke sini. Nah, ini adalah aktivitas default ya, aktivitas tempat kita menyimpan login ya. Misalkan kan kita menyimpannya di ini ya, di login activity kan ya. Ya, berarti kita tulis saja seperti ini, login activity gitu. Ya kan, login activity. Kemudian klik save. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, ini adalah disuruh untuk mengambil SHA-1 ya. Nah, ini kan membuat kunci release hash ya, 28 karakter. Kita salin. Kemudian sebelumnya kita buka ini ya, open SSL. Nah, kalian download saja SSL-nya, kemudian kalian install ya. Nah, ini kan udah terdownload ya. Kemudian kita buka saja. Nah, ini setelah terbuka ya, ada beberapa file ya. Nah, kita semuanya kita copy saja. Kemudian kita ke file, kita simpan di mana aja bebas. Misalkan kita simpan di C ya, SSL gitu. Nah, kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka CMD ya, command prompt di Windows ya, dengan klik Windows R. Kemudian akan muncul seperti ini, run. Kemudian klik tulis saja CMD ya, klik enter. Nah, ini muncul seperti ini ya. Mungkin di kalian warnanya hitam, tulisannya putih, atau ya warnanya mungkin beda-beda ya. Kemudian kita arahkan ke folder Java ya. Javanya itu di mana? Ya, Javanya itu di sini. Biasanya di C. Kemudian di program files. Kemudian di Java, kemudian di ini JDK. Nah, di sini ya, di bin. Nah, di sini. Nah, kita buka saja nih dari awal ya. Misalkan setelah ini klik Windows R, kemudian tulis CMD. Nah, di sini ada command prompt. Mungkin di kalian CMD-nya ini warna hitam, warna lain ya. Karena saya sudah di set warna biru. Nah, seterusnya kita mundur ya. Mundur sampai C, kemudian kita masuk ke sini program files Java sampai bin ya.
program files Java JDK 180, kemudian bin. Nah, setelah di sini baru kalian masukin yang ini nih. Nah, yang Windows ya. Oke, itu bla 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 bla, kita copy saja. Kemudian paste. Nah, kemudian jangan langsung di enter ya. Kita sesuaikan dulu ini penyimpanannya. Nah, ini kan ada tool, export search, alias. Nah, ini debug key-nya ganti jadi alias ya, yang kemarin yang di sini ya, yang di sini kayaknya ada. Nah, ini aliasnya novkey. Kemudian key store-nya kita simpan di mana? Di sini ya, di D. Kita samakan saja yang di situ. D. Kemudian Android Studio, belajar November, Key Store, kemudian Castor JKS, kemudian pet SSL-nya ya, yang tadi yang di C, kemudian di SSL ya, tadi kan nyimpennya di sini nih, di C, kemudian di SSL. Nah, kan di bin tuh. Nah, sudah ya. Ini juga sama. Seperti itu, kita coba ya, jalankan. Klik enter. Nah, kita masukkan password key store-nya ya, yang kemarin kita buat, yaitu November pas 00. November pas 00. Klik enter. Nah, kemudian ini adalah key-nya ya, ini adalah key. Kemudian bisa kalian copy aja, kalian langsung klik Ctrl C. Kemudian kita buka halaman tadi ya, Facebook. Nah, yang ini klik paste di sini. Nah, seperti ini ya, sama kan ya. Nah, ini kemudian klik save. Kemudian setelah save, bisa kalian lanjutkan. Nah, ini klik ya aja ya, kemudian save, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah app id-nya ya, harus menambahkan internet juga. Ini metadata ya, ini coding yang diberikan oleh Facebook. Ini disimpannya di values ya. Nah, di string ini di sini. Kemudian kalau yang bawah itu di manifest di atas, dan kemudian kalau yang ini, nah ini itu di application, di manifest, tapi di bawah ini ya. Nah, yang penting masih di bawah, di dalam application ini ya. Nah, setelah itu klik saja selanjutnya. Kemudian, nah ini untuk inisialisasi SDK-nya ya. Nah ya, kemudian kita copy saja ya ini. Kemudian klik salin.
Nah, di login activity on apa ini, on create ya. Nah, kita di sini aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan yang bawah kemarin ya, Google gitu. Ini untuk Facebook. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Nah, ini adalah untuk menampilkan tombolnya ya, tombol login menggunakan Facebook. Kalian bisa saja ya menggunakan yang ini, kemudian ditempatkan di sini di bawah Google ya. Nah, seperti ini misalkan. Bisa di match gak ya? Nah, biar lebih gede ya. Ini gak usah margin top kayaknya. Margin top 10 aja deh. Nah, gitu ya. Atau mungkin ini kalau kekecilan bisa tambahin. Mungkin bisa 60 gitu. Oh enggak ya, ya biarin aja wrap konten ya. Kemudian ini ganti saja BTN Facebook gitu ya. Kemudian selanjutnya klik selanjutnya. Nah, kalau sudah ke sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan di Verbase juga sama nih. Nambahin ini. Nah, ini sama kan ya. Nah, kan sama. Oke, kita boleh ngikuti ini, boleh juga ngikutin yang di sini ya. Kalau kita ngikutin yang di Verbase, kita buat saja ini callback manager ya. Misalkan di atas buat dulu ya callback manajernya ya, seperti ini aja. Kemudian di bawahnya itu buat di sini aja ya, dikumpulin. Nah, seperti itu. Kemudian buttonnya kita panggil login button ya, private login button BTN Facebook. Di sini juga Facebook ya, sesuai yang di sini. Nah, sesuai yang di sini. Kemudian kita buat set read permission ya, seperti ini. Atau di bawah saja ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan juga register callback. Nah, terus callback, kemudian new ya, new Facebook callback. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah handle Facebook access. Kita samakan saja. Ini misalkan Facebook gitu ya. Kemudian ini juga gagal ya. Yang gagalnya, yang errornya kita tambahkan
Ya ini samakan saja deh ya, seperti itu. Nah ini kita buat di bawah tentunya ya, seperti ini misalkan. Nah tapi ini kayaknya login result ya. Nah seperti itu, akses token atau ini token aja gitu. Nah berhasil kan. Oke, kemudian kita buat on activity result ya. Nah ini disuruh membuat on activity result ya, karena kita sudah buat kan di bawah. Nah ini ya, on activity result. Nah kita buat lagi kan. Nah ini kan request code untuk Google ya, 1001 itu request code untuk Google yang ini. Kemudian kita buat lagi untuk Facebook, request code misalkan untuk Facebook kita buat 1002 gitu ya. Nah ini halaman untuk Facebook, ini Google. Kemudian kita tambahkan ini. Nah, kemudian masukin di sini. Jadi dua ya, misalkan ini kita tandai aja ya, ini untuk Facebook gitu ya. Kemudian ke bawah, nah ini verbase out, ini udah ya tadi. Kemudian on star ini juga sudah itu di mana? Sudah itu ya di sini. Kemarin gitu kan kita buat. Nah, ini. Kemudian yang ini yang mana? Nah, yang ini tuh yang ini on star. Nah, ini kan udah. Setelah itu lanjut saja ke sini. Yang handle Facebook with access token. Nah, ini ya yang tadi kita buat. Tinggal kita masukin saja codingnya. Ini kita buat log dulu ya. Ini Facebook aja. Kemudian kita tambahkan ini out credential. Boleh kita salin aja, kemudian paste. Nah seperti biasa ini ke kursornya ke kata awal, kemudian muncul pop up, kemudian klik Alt enter. Nah seperti itu. Kemudian nah ini bisa kalian kopas aja seperti ini ya. Nah ini tagnya itu samakan saja, samakan Facebook ya, supaya kita bisa mengidentifikasi errornya. Nah ini sambungkan saja ke ini ya, reload. Sambungkan saja ke reload. Ini juga reload. Nah ini adalah konteks ya, login activity.this gitu. Kemudian selanjutnya udah ya. Oke. Berarti kita tinggal mencobanya. Oke, kita mencobanya ya. Kita coba jalankan project ini di emulator ya. Nah, ini tadi emulatornya ini ya, boleh yang tadi boleh di close aja supaya gak berat. Oke, sudah. Nah, close aja dulu ininya. Nah, kemudian kita jalankan, coba ya berhasil atau tidak. Nah, aplikasinya sudah berjalan ya. Di sini ada tombolnya juga, udah tampil continue with Facebook. Kita coba klik continue with Facebook. Oh, ini masih disable ya. Oke, berarti ada pengaturan yang belum selesai ya. Oke, kita close aja dulu. Ya, kita close dulu aplikasinya. Kita coba lihat dulu ya di halaman Facebook.
udah ya tadi callback, ini sudah ya. Akses token sudah. Kemudian ya sudah sih. Mungkin ada di pengaturan ya. Kita buka pengaturannya. Nah, SDK Facebook Anda lama, upgrade ke oke. Versi 5. Oke, jadi kita harus memakai SDK versi terbarunya ya, yang ini. Ya, ganti. Tadi kan kita pakai versi berapa ya? Oh, tadi pakai 4,5 ya. Sekarang ganti ke 8,9. Sesuai yang ini ya. Kita since no dan tunggu beberapa saat. Oke, kemudian klik masuk misalkan. Nah, ini mungkin harus di ini ya, get advanced access. Nah, ini kemudian oke, klik selesai. Oke, nah di sini di public profile klik saja dapatkan ya. Kemudian klik saya setuju, kemudian klik konfirmasi. Nah, masukkan kata sandi Facebook. Kirim. Nah, apakah sudah berubah? Nah, ini sudah berubah ke advanced access ya. Nah, kemudian kita coba lihat masuk Facebook, apakah sudah hilang notisnya. Nah, sudah hilang notisnya ya. Oke, setelah itu kita coba aplikasinya jalankan lagi ya. Sekarang kita coba continue with Facebook. Nah, kita diarahkan untuk login seperti biasa ya. Kalau disuruh. Nah, karena tadi sudah login, kita langsung saja lanjutkan. Oke, kita tunggu apakah berhasil. Valid ya, masih authentication valid. Coba kita lihat lagi. Mungkin kita ke pengaturan tingkat lanjut. Kemudian kita matikan saja ya aplikasi atau desktopnya. Kita simpan perubahan, coba ya. Nah, kemudian kita coba lagi login. Oke, kita coba login lagi. Seperti biasa kita masukin email dan password. Nah, klik lanjutkan. Masih valid, masih valid. Oh, ini ya gak bisa login karena oke. Jadi kita ini ada masih, nah ini gak bisa login karena, nah ini kan errornya ini nih, an account already exists with same email. Nah emailnya kan udah ada nih, yang ini sama dengan email Facebook saya. Kita coba hapus dulu ya, delete user. Nah, kalau kalian errornya seperti itu berarti ada email lain yang sama, jadi harus dihapus ya. Nah, setelah itu boleh kita coba lagi jalankan langsung saja ya, gak usah, karena kita. Nah, kita coba lagi apakah sudah berhasil. Klik saja lanjutkan. Nah, berhasil ya. Kita berhasil membuat login menggunakan Facebook. Oke. Kemudian kita boleh lihat di sini ya, di providernya. Kita reload. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul providernya dari Facebook, OID-nya dan emailnya juga. Nah, kita berhasil membuat login menggunakan Facebook. Kita juga bisa logout dan login menggunakan
yang lain misalkan ya, kemarin mencoba yang kemarin deh. Yang ini ya, yang Google. Nah, Google juga masih berfungsi. Logout lagi, kita coba yang Facebook lagi ya, kita coba lagi sekali lagi. Nah, sudah berhasil ya. Kita berhasil membuat login with Facebook seperti itu. Oke, seperti itu saja cara membuat login menggunakan Facebook di Android Studio. Jika ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.